Selamat malam, perkenalkan nama saya Immanuel Bere, NIM 2103020094 dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis. Pada video kali ini, saya akan mereview buku dengan judul Introduction to Sociology. Pengantar Sosiologi. Apa itu sosiologi? Sebuah kamus mendefinisikan sosiologi sebagai studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Kata sosiologi berasal dari kata Latin socius atau pendamping dan kata Yunani logos studi tentang atau yang muslim studi tentang yang berarti studi tentang persahabatan. Sementara ini ialah titik awal untuk disiplin sosiologi adalah sebenarnya jauh lebih kompleks. Sejarah sosiologi. Sejak zaman kuno, orang telah terpesona oleh hubungan antara individu dan masyarakat. Tepat mereka berada, banyak topik yang menjadi pusat keserjanaan sosiologi modern yang dipelajari oleh para filosof kuno. Banyak dari pemikir awal ini dimotivasi oleh keinginan mereka untuk menggambarkan masyarakat yang ideal. Pada abad ke-13, Tuan Lin, seorang sejarawan Cina, pertama kali mengakui dinamika sosial sebagai komponen yang mendasari perkembangan sejarah dalam ensiklopedia lainnya, Studi Umum Sastra Tetap. Istilah sosiologi pertama kali diciptakan pada tahun 1780 oleh penulis esai Prancis yaitu Emmanuel Joseph, dan naskah yang tidak diterbitkan pada tahun 1938. Istilah ini diciptakan kembali oleh Auguste Comte pada tahun 1798 dan sampai 1857. Penelitian sosiologi. Ketika sosiolog menerapkan perspektif sosiologi dan mulai mengajukan pertanyaan, tidak ada topik yang terlarang. Setiap aspek perilaku manusia adalah sumber kemungkinan penyelidikan. Sosiolog mempertanyakan dunia yang telah diciptakan dan ditinggali manusia. Mereka memperhatikan para perilaku saat orang bergerak melalui dunia. Sosiolog memeriksa dunia, melihat masalah atau pola yang menarik dan mulai mempelajarinya. Maka mereka menggunakan metode penelitian untuk merancang penelitian mungkin, metode ilmiah yang terperinci, sistematis untuk melakukan penelitian terhadap sosiologi. Budaya. Apa sebenarnya itu budaya? Nah, di sini manusia adalah makhluk sosial. Sejak awal Homo spesies hampir 2500 tahun yang lalu, manusia telah dikelompokkan bersama ke dalam komunitas untuk bertahan hidup dan hidup bersama. Seringkali perbandingan satu budaya dengan budaya lain akan mengungkapkan perbedaan yang jelas, tapi semua budaya juga berbagi elemen umumnya. Budaya universal adalah pola atau sifat yang umum secara global untuk semua masyarakat. Terlepas dari beberapa banyak kesamaan yang dimiliki oleh manusia dan perbedaan budaya dari masing-masing, budaya lebih umum daripada budaya menyeluruh. Misalnya, sementara semua budaya memiliki bahasa atau analisis struktur bahasa tertentu dan etika percakapan mengungkapkan perbedaan yang luar biasa, di beberapa budaya Timur Tengah, itu biasanya untuk berdiri dekat dengan orang lain dengan percakapan orang lainnya. Masyarakat dan interaksi sosial. Jenis masyarakat. Sosiolog Gerard Lenski mendefinisikan masyarakat dalam hal kecanggihan teknologi sebagai suatu masyarakat maju, demikian pula penggunaan teknologinya. Masyarakat dengan teknologi yang belum sempurna bergantung pada fluktuasi lingkungan mereka. Sementara masyarakat industri memiliki kontrol lebih besar atas dampak dari lingkungan mereka sendiri. Masyarakat pra-industri. Pada abad ke-18, Eropa mengalami peningkatan dramatis dalam penemuan teknologi pengantar era dikenal dengan revolusi industri. Apa yang membuat periode ini luar biasa adalah jumlah yang baru penemuan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Durkheim sebagai seorang filosofis
Perspektif Mel Durkheim tentang masyarakat menekankan perlunya konversitas dan semua elemennya. Bagi Durkheim, masyarakat lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Sosialisasi. Perspektif psikologi tentang pengembangan diri psikoanalis Sigmund Freud adalah salah satu ilmuwan modern yang paling berpengaruh dalam penempatan mengenai teori tentang bagaimana cara pengembangan rasa diri. Salah satu kontributor perintis untuk perspektif sosiolog adalah Charles Corley. Dia menegaskan bahwa pemahaman diri orang dibangun sebagian oleh persepsi mereka tentang bagaimana orang lain memandang mereka. Teori perkembangan moral merupakan bagian penting dari proses sosialisasi. Istilah ini mengacu pada cara orang mempelajari apa yang dianggap masyarakat sebagai baik dan buruk. Sosialisasi juga sangat penting baik untuk individu dan masyarakat di mana mereka tinggal. Ini menggambarkan manusia benar-benar berjalan dan terjalin dan dunia sosial mereka. Sosialisasi membantu orang belajar untuk berfungsi dengan sukses di dunia sosial mereka. Bagaimana proses sosialisasi terjadi? Itu adalah dengan saling berinteraksi antara satu sama lain. Grup dan organisasi. Jenis grup. Sebagian besar dari kita merasa nyaman menggunakan kata kelompok. Tanpa terlalu memikirkannya dalam menggunakan sehari-hari. Itu dapat menjadi istilah umum meskipun memiliki arti klinis dan ilmiah yang sangat penting. Selain itu, konsep kelompok adalah pusat dari banyak cara kita berpikir tentang masyarakat dan interaksi manusia. Seringkali kita mungkin berarti hal yang berbeda dengan menggunakan kata tersebut. Istilah grup sendiri adalah istilah yang tidak terbentuk dan dapat merujuk ke berbagai macam pertemuan. Dari hanya 2 orang ataupun 3 orang dan bahkan untuk berkelompok. Penyimpangan, kejahatan, dan kontrol sosial. Penyimpangan adalah pelanggaran norma kontekstual, budaya atau sosial yang mapan dan adat istiadat hukum yang dikodifikasi. Semua masyarakat mempraktikkan kontrol sosial. Pengaturan dan penegakan norma, tujuan yang mendasari kontrol sosial adalah untuk menjaga ketertiban sosial. Media dan teknologi. Sementara kebanyakan orang mungkin membayangkan komputer dan ponsel ketika subjek teknologi datang, teknologi bukan hanya produk era modern, misalnya alat api dan alat batu bata, bentuk-bentuk penting yang dikembangkan teknologi dalam zaman batu. Teknologi dan media saling terkait. Keduanya tidak dapat dipisahkan dari masyarakat kontemporer di sebagian besar negara di dunia ini. Patent utilitas adalah jenis pertama. Ini diberikan untuk penemuan produk atau mesin yang baru dan berguna. Teknologi semakin banyak tersedia melalui media-media sosial. Selalu mendorong globalisasi, terutama menurut Thomas Friedman dalam publikasi tengaranya, dia mendefinisikan beberapa cara di mana teknologi meratakan dunia dan berkontribusi pada ekonomi global kita. Stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Sosial stratifikasi mengacu pada kategorisasi masyarakat dari orang-orang ke dalam peringkatan tingkat sosial ekonomi berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendapatan, ras, pendidikan, dan kekuasaan. Stratifikasi global membandingkan kekayaan, stabilitas ekonomi, status, dan kekuatan negara-negara di seluruh dunia, menyoroti pola ketidaksetaraan sosial di seluruh dunia. Dalam sosiologi, perspektif fungsionalis mengkaji bagaimana bagian-bagian masyarakat beroperasi. Berdasarkan fungsionalisme, sebagian aspek masyarakat ada karena mereka melayani tujuan yang dibutuhkan. Ketimpangan sosial. Ketidaksetaraan global melibatkan konsentrasi sumber daya di negara-negara tertentu. Secara signifikan mempengaruhi peluang individu di negara-negara miskin dan kurang kuat. Tapi sebelum kita menyelidiki kompleksitas ini, ketidaksetaraan global, mari kita mempertimbangkan bagaimana tiga sosiologis utama perspektif
yang berkontribusi dalam pemahaman ini. Kekayaan dan kemiskinan global. Kemiskinan relatif adalah keadaan hidup di mana orang mampu memenuhi kebutuhan tetapi tidak dapat memenuhi standar hidup mereka. Rata-rata masyarakat sering meremehkan mengikuti keluarga Jones gagasan bahwa Anda harus mengikuti standar hidup tetangga untuk tidak merasa kekurangan. Hal itu sangat salah. Tapi memang benar bahwa Anda mungkin merasa miskin jika Anda hidup tanpa mobil untuk dikendarai dan dari pekerjaan tanpa uang untuk jaring pengamanan. Jika ada anggota keluarga yang jatuh sakit dan tanpa uang ekstra lebih dari apa yang kita bayangkan. Ras dan etnis. Secara historis, konsep ras telah berubah lintas budaya dan era. Akhirnya menjadi kurang terkait dengan ikatan leluhur dan keluarga. Etnisitas adalah istilah yang menggambarkan budaya bersama praktik, nilai dan keyakinan suatu kelompok. Jenis kelamin dan seksualitas. Seorang orientasi seksual adalah daya tarik emosional dan seksual mereka dengan jenis kelamin tertentu, laki-laki ataupun perempuan, tentunya ya. Orientasi seksual biasanya dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, heteroseksualitas, ketertarikan untuk individu dari lawan jenis. Homoseksualitas, ketertarikan dari individu dengan jenis kelamin yang sama. Biseksualitas, ketertarikan pada individu dari kedua jenis kelamin. Dan aseksualitas, tidak ada ketertarikan pada kedua jenis kelamin. Penuaan dan lansia. Salah satu halangan pada pemahaman masyarakat yang lebih lengkap tentang penuaan adalah bahwa orang jarang memahami proses penuaan tersebut sampai mereka mencapai usia tua sendiri yang mengalami perubahan secara seiring berjalannya waktu. Seiring bertambahnya usia manusia, mereka memiliki fase atau tahapan kehidupan yang berbeda. Sangat membantu untuk memahami penuaan dalam konteks fase ini. Perjalanan hidup adalah periode dari lahir sampai mati. Perkawinan dan keluarga. Pernikahan dan keluarga adalah struktur kecil dari sebagian besar masyarakat. Pernikahan yaitu sebagai kontrak sosial yang diakui secara hukum antara dua orang secara tradisional, didasarkan pada hubungan seksual dan menyiratkan keabadian persatuan. Ketika struktur keluarga berubah dari waktu ke waktu, begitu pula tentang yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Peristiwa seperti perceraian, pernikahan kembali, ataupun meskipun cukup umum dan diterima dalam masyarakat Amerika modern saat ini. Agama. Dari bahasa Latin religio menghormati apa yang suci dan religi mengikat dalam arti kewajiban. Istilah agama menggambarkan sebagai sistem kepercayaan dan praktik tentang apa yang orang tentukan untuk menjadi suci atau spiritualisme. Agama-agama besar di dunia yaitu Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Pendidikan. Pendidikan adalah lembaga sosial di mana anak-anak masyarakat diajarkan akademik dasar pengetahuan. Pendidikan adalah hal yang paling utama dalam dunia ini. Meskipun jelas pendidikan memainkan peran integral dalam kehidupan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Pemerintahan dan politik. Selama berabad-abad, para filsuf, politik, dan ilmuwan sosial telah mengeksplorasi dan mengomentari sifat kekuasaan. Kebanyakan orang umumnya setuju bahwa anarki atau tidak adanya pemerintah yang terorganisir tidak memfasilitasi sebuah lingkungan hidup yang diinginkan bagi masyarakat tersebut. Sosiolog mengandalkan kerangka kerja atau paradigma organisasi untuk memahami studi sosiologi mereka. Sudah ada banyak skema yang diikuti secara luas untuk mengevaluasi data dan informasi sosiolog. Setiap paradigma melihat studi sosiolog melalui lensa yang unik. Pemeriksaan sosiolog ini, pemerintah dan kekuasaan dengan demikian dapat dievaluasi menggunakan berbagai perspektif. Pekerjaan dan ekonomi. Sistem ekonomi yang didominan di era modern adalah kapitalisme dan sosialisme. Dan telah banyak variasi dari setiap sistem di seluruh dunia ini. Negara-negara telah beralih sistem sebagai penguasa mereka dan nasib ekonomi telah berubah. Misalnya, Rusia telah bertransisi ke pasar berbasis ekonomi sejak jatuhnya
komunisme di wilayah dunia tersebut. Kesehatan dan kedokteran. Jika sosiolog adalah studi sistematis tentang perilaku manusia, dalam masyarakat, sosiolog medis adalah studi sistematis tentang bagaimana manusia mengelola masalah, kesehatan dan penyakit dan gangguan, dan perawatan kesehatan untuk baik, yang sangat baik, untuk yang sakit maupun yang sehat. Sosiolog medis mempelajari komponen fisik, mental, dan sosial dari kesehatan dan penyakit. Banyak sosiolog medis berpendapat bahwa penyakit memiliki komponen biologis dan pengalaman. Kependudukan, urbanisasi, dan lingkungan. Tingkat kesuburan suatu masyarakat adalah ukuran yang mencatat jumlah anak yang lahir. Angka kesuburan adalah umumnya lebih rendah dari angka fekunditas yang mengukur potensi jumlah anak yang dapat dilahirkan oleh wanita usia subur. Sosiolog yang mengukur potensi jumlah anak yang dapat dilahirkan oleh wanita ini, angka kelahiran dasar yaitu jumlah kelahiran hidup per 1.000 orang per tahunnya. Urbanisasi. Urbanisasi adalah studi tentang kehubungan sosial, politik, dan ekonomi di kota-kota dan seseorang mengkhususkan diri dalam sosiolog perkotaan dan mempelajari hubungan tersebut. Dalam beberapa hal, kota dapat menjadi mikrokosmos perilaku manusia universal, sementara di tempat lain mereka menyediakan lingkungan unik yang menghasilkan merek mereka sendiri dari perilaku manusia. Lingkungan dan masyarakat. Subbidang sosiolog lingkungan mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Di bidang ini terkait erat dengan ekologi manusia yang berfokus pada hubungan antar manusia dan mereka, lingkungan binaan, dan alam. Ini adalah arca yang mendapat perhatian lebih karena cuaca ekstrim pada pola pertempuran kebijakan atas perubahan iklim yang mendominasi berita. Faktor kunci dari lingkungan sosiologi adalah konsep daya dukung yang mengacu pada jumlah maksimum kehidupan yang dapat berkelanjutan dalam suatu wilayah tertentu. Gerakan sosial dan perubahan sosial. Gerakan sosial adalah kelompok terorganisir yang bertujuan untuk bekerja menuju tujuan sosial bersama. Sementara sebagian besar dari kita belajar bahwa gerakan sosial di kelas sejarah, kita cenderung menerima bagaimana saja perubahan mendasar yang mereka sebabkan, dan kita mungkin sama sekali tidak terbiasa dengan tren menuju global gerakan sosial tersebut. Perubahan sosial. Perilaku kolektif dan gerakan sosial hanyalah dua kekuatan yang mendorong perubahan sosial, yaitu perubahan dalam masyarakat yang diciptakan melalui gerakan sosial, serta faktor eksternal seperti perubahan lingkungan atau inovasi teknologi. Pada dasarnya, setiap perubahan yang mengganggu dalam suatu status, baik itu disengaja ataupun diacak oleh ulah manusia atau alam, dapat menyebabkan perubahan sosial. Dan beberapa kemungkinan penyebab adalah perubahan teknologi, institusi sosial, populasi, dan lingkungan sendiri atau beberapa kombinasi pembuat perubahan. Demikian video dari saya. Sekian dan terima kasih.